Oke guys, kembali lagi di sini bersama aku Chris di channel Kualapo dan selamat datang di selamat datang di Paranormal Experience. Oke, jadi kali ini gua mau ceritain sedikit pengalaman yang baru saja terjadi pada diri gua. Kebanyakan orang bercerita di masa lalunya, di masa kecilnya, tapi di sini gua berbeda. Gua mau bercerita tentang kejadian yang baru terjadi, mungkin nggak lama-lama aja, sekitar 2 sampai 1 tahun yang lalu. Lah, ini bawa apa sih? Oke, jadi kejadian kali ini itu sedikit beda dari yang lainnya, sedikit menyeramkan dan mungkin kalian yang nonton, jangan malam-malam ya. Kalau malam kalian berarti menguji nyali kalian. Kalian cukup dengerin sugesti dari gua, Ini bukan video bukan video yang apa sih, ini cuma gua mau ceritain pengalaman gua, tapi kalian cukup simak aja. Ya, by the way, gua juga mau cerita ini sambil makan gitu. Jadi gua mau mulai ceritanya. Tapi di sini gua mau basa-basi sedikit karena gua juga bingung mulai dari mana. Jadi di sini gua jadi samping gua ini ya ada layar hitam yang bisa kalian lihat. Ya, layar hitam itu akan menampilkan sugesti yang akan membantu kalian untuk mendapatkan gambaran, Jadi biar kalian mudah menangkapnya juga. Jadi gua mau ceritain sedikit yang unik ya. Jadi gini. Sorry gua sambil makan. Kalau kalian lihat sambil makan juga nggak apa-apa. Pada waktu itu gue setelah lulus sekolah ya, gue butuh kerja men. Nah, jadi kejadiannya ini di tempat kerja. Gue butuh kerja, gue cari perusahaan, gue lamarin satu-satu dan gue akhirnya diterima sebagai teknisi. Langsung saja to the point. Dan gue diterima di situ. Gue lihat tempatnya itu waktu gue dites itu wow, amazing banget. Kalian tahu workshop ya, workshop ya, seperti ini workshop. Workshop itu adalah tempat untuk memperbaiki ya kurang lebih barangnya, barang rusak atau barang bekas yang dimasukin ke bengkel untuk diperbaiki ya. Kalian tahu lah tempatnya itu kotor banget. Jadi tempat kotor yang lembab dan sedikit gelap itu adalah sarang bagi kalian tahu sendiri. Guys, jadi gua cerita kali ini itu gua tuh sebenarnya udah lama mau ngungkapin ini, tapi di luar sana nggak ada yang pernah percaya. Ya udah, saat ini adalah momen yang tepat buat gua ceritain ke kalian. Akhirnya gua plong gitu loh, rasanya gua mau plong, gua ceritain ke kalian biar gua nggak simpen ini sendiri. Jadi kalian yang penasaran langsung aja disimak seperti apa ceritanya. Jadi gua bakal cerita dari awal gua masuk di situ. Gua udah ngerasa kayak gimana ya? Tempat ini tuh memiliki aura yang aura gelap gitu ya. Jadi tapi lama-lama akhirnya gue terbiasa dengan hal itu. Di samping teman-teman gue juga ya banyak banget ya. Ada yang juga teknisi, ada yang office boy, manager, semuanya teman gue di situ bekerja di tempat yang sama. Jadi gue nggak takut. Dan ketika gue ditinggal sendirian ya ini, semua teman gue yang profesional itu pada pergi keluar kota. Dan gua ditinggal untuk jaga workshop. Nah, di situ juga gua bertemu dengan office boy ya. Gua kenal banget sama office boy-nya di situ di tempat perusahaan gua kerja. Di situ dia menceritakan selagi gua dan dia makan. Jadi di situ tempat makannya tuh kayak ini men. Tempatnya tuh ya makan di bawah gitu, udah kotor gitu. Ya udah nggak apa-apa sambil cerita-cerita. Katanya di sini itu kayak kata dia ini office boy ya, dia tuh bilang di sini ada 3 makhluk guys. Dan gue sedikit percaya nggak percaya. Dia banyak cerita tentang dia yang diganggu waktu dia sendirian, dia diganggu waktu dia mengepel ya, kerjaannya office boy membersihkan suatu tempat ya. Ya tuh udah biasa, dia pulang sore-sore juga udah biasa. Tapi dia kadang cerita juga sedikit takut yang namanya ya. Kan di sini ada 3 ya. Gua cerita ini ada 3. Yang satu ini habitatnya itu yang paling belakang, Yang paling belakang dan tempatnya sedikit ya, nggak sedikit ya, rimbun. Banyak pohon-pohon dan rumput-rumput yang udah tinggi. Dan yang kedua ini kalau nggak salah dia itu di pojokan dan di atas gitu ya, kayak di atap gitu ya tempatnya habitat. Dan satu ini yang annoying banget. Ini satu ini yang wow, ini the best. Ini satu ini yang paling ditakuti guys. Jadi dia itu guys, kalau kalian lihat ini gambar. Nah, kalau kalian tahu Grim Reaper atau malaikat pencabut nyawa,
kurang lebih bentuknya seperti itu. Dan kelihatannya para semua makhluk yang ada di situ itu kayak apa ya, kayak takut mungkin. Gua nggak gitu tahu sih, ini cuma berdasarkan gua diceritain sama si OB itu tadi ya. Dia itu sering mengepakkan sayap, boy. Oke. Mengepakkan sayap ketika kalian sendirian. Maksudnya ketika kita sendirian. Dia itu keluarnya itu ya siang juga, karena tempatnya waktu siang itu juga apa ya, juga gelap gitu ya, sedikit kotor juga tempatnya. Dan waktu gua ke situ, hidup di dalam ya, yang ini tadi kan yang belakang ya, yang belakang di sini, ini yang satu ini kalau nggak salah ini yang cewek, dan yang kedua ini gua nggak tahu, ini yang hidup di atap-atap gitu. Ini sejenis makhluk ya, tapi sedikit sedikit kriptik, monster gitu ya, tapi makhluk halus ya tetap. Di sini ada, dan yang satu ini menguasai semua tempat ini. Ini di belakang ya, ini bengkelnya di sini. Dan sini itu tempat scrapping. Kalau kalian tahu scrapping itu tempat yang habis pembuangan barang yang tidak dipakai. Jadi di situ ya kayak gudang lah ya. Jadi satu ini menguasai tempat ini semua. Jadi kurang lebih bentuknya itu kayak gitu, guys. Wah, gua langsung gimana? Wah, anjir. Ini apa ini? Ini bener atau enggak? Gua masih belum percaya, oke. Ya, gua memang nggak begitu percaya waktu itu. Karena tapi feeling gue juga mengatakan kalau di situ tuh memang ada ya. Gue juga nggak tahu bentuknya kayak apa, ini kan gambaran aja. Jadi kayak gitu, guys. Dan di waktu sore, setiap sore, nggak setiap ya, setiap hari tertentu, dia itu, guys, berisik bunyi tuh, bunyi sayap. Dan yang satu yang di atap ini, dia tuh apa ya, juga suka jatuhin barang dari atas, guys. Brek. Kalau yang di belakang ini dia tuh pendiam gitu kayaknya. Gua nggak begitu tahu, ini berdasarkan cerita ya. Gua belum tahu sendiri. Dia itu ya yang besar ini, yang nomor 1 ini, Grim Reaper ini, wujudnya tuh hitam, besar, dan punya bulu. Oke, jadi kayak gitu kurang lebih. Dia itu nggak mengganggu sih, cuma apa ya, kita itu kadang kalau ke tempat yang kayak gitu itu kita harus apa ya, sedikit sopan dan nggak boleh gaduh rame. Kita bilang permisi. Dia tuh kayak nggak jahat sih, dia cuman memberitahu aja, ini tuh tempatku gitu, ini tuh tempatku, kalian nggak boleh seenaknya di sini. Oke, jadi gua waktu itu gua ambil air di belakang ya, gua mau bersihin kayak freezer gitu ya, gua bersihin di situ. Gua tuh tengok juga, katanya di sini tuh ada itu tadi kan ya. Tengok, nggak ada apa-apa. Ini ceritanya gue nggak sendirian. Ini gue ada teman gue satu di belakang yang bantu gue. Gue lihat nggak ada apa-apa di sini. Gue lihat nggak ada apa-apa. Dan seterusnya gue seperti itu terus. Gue lihat nggak ada apa-apa. Nah, jadi gue sedikit nggak percaya. Tapi suatu kejadian, gue ditinggal luar kota ini ya. Gue ditinggal luar kota sama semua teman-teman gue. Kecuali yang OB tadi. Yang OB memang dia kerja sibuk. Gua itu langsung ke belakang cuci sendirian. Ya, gua nekat karena memang gak ada apa-apa. Dan di situ gua denger suatu barang ya jatuh dari atas, guys. Bredek. Apa itu? Kalian tahu itu apa? Kalau kalian tahu, ini langit-langit itu jatuh, guys, dari atas. Langit-langit ini loh, genteng gitu. Bukan genteng ya, apa ya? Ya langit-langit rumah ya. Jatuh, brek, pecah gitu. Gua sih langsung ya nggak tenang ya. Kalian tahu kalau udah kejadian gitu nggak tenang. Ini jamuran nggak gua makan aja ya. Jadi gua nggak tenang dan gua langsung lihat keadaan sekitar, guys. Gua lihat keadaan sekitar, oke, nggak ada apa-apa. Dan gua berani lihat ke atas. Ternyata gentengnya emang sudah apa ya, retak-retak gitu. Dan memang kalau jatuh sih jadi ya nggak masalah. Memang udah waktunya. Tapi kenapa timingnya pas gue di situ gitu loh, dan di belakang gue, itu yang aneh banget nih. Dan gue langsung gue tinggal ini gue lepas, gue matiin, gue tinggal, gue lari. Gue berpikir sejenak di tengah jalan, gue berhenti liatin. Itu kenapa ya, kok bisa kayak gitu. Ini beneran, men. Itu kejadian waktu berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan setelah gue masuk di situ. Dan gue lanjutin lagi akhirnya, karena kalau nggak dikerjain nggak selesai bos. Gue nggak dibayar, bos. Oke. Gue ambil, udah gue cucinya, udah gue ambil, tarik keluar, dan gue bertemu dengan si UB lagi, dan gue makan bareng. Gue ceritain, dan dia itu bilang ke gue, kalau kamu di situ itu
kamu tenangin diri aja, nggak apa-apa. Di situ itu emang tempatnya kayak gitu. Jadi kalau dia ganggu, kamu cukup bilang, permisi, saya cuma numpang. Di sini gua kerja, dan di sini gua nggak bermaksud untuk merusak hal-hal yang ada di sini. Gua nggak bermaksud untuk menghancurkan tempat hidup lu di sini. Gua cuman mau nyuci ini, permisi. Dan ini pun bukan tempat kamu, dan ini bukan penuh tempat kamu juga. Untuk yang Grim Reaper ini gua masih penasaran, guys. Gua masih penasaran sama yang Grim Reaper 1 ini. Beberapa bulan setelah kejadian itu ada yang namanya pembersihan gudang. Jadi semua barang itu dibersihin, diambil semuanya. Namanya scrapping. Diambil semuanya, bersih tempat itu. Gua explore satu-satu, guys, di situ, guys. Karena rame ya tempatnya, mumpung lagi banyak orang. Gua liatin. Gua explore satu-satu ya, tempat dari tempat ke tempat lembab, tempat yang itu tadi yang rusak-rusak di belakang juga. Gua nggak menemukan apa-apa di situ. Tapi di sore hari ketika gua mau pulang, guys. Ya, ini selesai kerja, gua mau pulang. Beneran, guys, gua denger sayap. Dia emang nggak pernah nongol. Dia nongol itu sekali kalau dia benar-benar terancam. Ya di situ kan tempatnya udah dibersihin gitu loh, guys. Jadi tempatnya tuh bersih. Gua denger suara sayap, men. Gudang itu, men. Beneran kayak ada. Ya gue tahu itu bukan suara burung, itu besar banget suaranya. Dan gue langsung kabur lari. Oke, jadi gue nggak tahu itu tadi bener atau enggak. Gue kabur, gue lari. Gue ke depan. Dan gue nggak bisa cerita karena nggak ada orang lagi. Itu karena udah jam selesai. Gue terakhir ya. Gue bersih-bersihin terakhir. Men, udah. Pokoknya gitu lah kurang lebih. Dan jadi suatu hal supernatural ini tuh kadang kalau kita cari itu nggak keluar. Tapi kalau kita waktu nggak berani atau kita dalam kondisi terdesak atau kita takut, kondisi kita lemah, dia tuh berani keluar. Dia tuh memang gitu kok. Jadi gua belum tahu itu wujudnya apa, cuma denger itu aja sih. Jadi kurang lebih kayak gitu, guys, untuk experience kali ini. Sampai nggak habis ini, boy. Nah, aku ngambil kayak gitu, guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton ya paranormal experience gua di tempat kerja gua. Mungkin simple aja kayak gitu. Nih gua mendapatkan sejenis makhluk yang sedikit berbeda gitu loh. Grim Reaper, man. Yang satu kayak apa ya, warna hijau yang gede kayak goblin gitu loh. Di atas itu gitu. Yang satu yang biasa gini. Ini belakang ada 3 makhluk. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, guys. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Kalau kalian mau tanya-tanya di bawah, kalian silahkan tulis komen. Dan jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Kalau misalnya like-nya banyak, gua bakal lanjutin ke part 2. Kalau nggak banyak ya udah sampai gini aja, karena gua juga banyak sih sebenarnya, tapi gua menunggu momen yang tepat untuk gua menceritakan ke kalian gitu. Oke. Jadi sekian dulu, guys, untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Whoop.